teman-teman. Wah, pasti bisa lebih semangat lagi ya. Shalom teman-teman. God Zero. Dahsyat di tangan Allah. Yang di belakang boleh maju. 2 bangku di depannya. Yang di samping, yang di tengah. Maju-maju. 2 bangku di depannya. Saya undang semuanya untuk berdiri. Kita percaya kita punya Allah yang luar biasa. Kalau kita ada sampai hari ini, itu semua berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kami bersyukur Tuhan buat segala kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Atas kasih-Mu yang begitu melimpah atas kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami kagum dan hormat akan Engkau. Kau sungguh tiada taranya Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur atas segala apa yang Kau perbuat dalam kehidupan kami ya Bapa. Saat ini kami datang di hadirat-Mu untuk kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Kasih-Mu ya taranya sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya.
puji hanya Engkau yang sembah ya Bapa. Kami siap untuk memuji nama-Mu Tuhan, tempat ini yang siap katakan amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Katakan satu dengan yang lainnya, kita punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. adalah Allah yang hebat dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita menyiapkan hati kita, mengarah dan tertuju pada Tuhan, karena kita percaya Tuhan adalah Allah yang sanggup berdaulat atas kehidupan kita. Kita gak bisa memakai kehidupan kita untuk diri kita sendiri, tapi biarlah Tuhan tinggal dalam kehidupan kita, pikiran kita, kehendak kita, biarlah itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Biarlah kita didapati menjadi murid-murid yang sejati dan mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Kami mau mengiring-Mu Tuhan, menjadi murid-murid sejati-Mu Tuhan.
dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Ku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk biarlah pujian ini merupakan doa kami Tuhan, untuk kami mau setia mengiring-Mu Tuhan, mau jadi bejana-Mu yang siap Kau bentuk ya Bapa, sehingga
sehingga Kau dapati kami adalah murid-murid sejati di hadapan-Mu ya Bapa. Saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau yang beracara tempat ini mengurapi setiap kami, terutama Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, biarlah semuanya itu datang daripada-Mu ya Bapa. Dan sebentar kami memberikan persembahan ya Bapa, Engkau sucikan, kuduskan persembahan kami ini untuk menjadi pekerjaan nama Tuhan dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman. Oke, salam. Salam semuanya. Adakah kehidupan di tempat ini? Oke, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Pergi dan Jadikan Semua Bangsa Murid Tuhan. Nah, sebelum saya jelaskan firman Tuhan ini, saya mau cerita dulu. Alkisah, jadi ada sebuah cerita, ada 3 pria berkuda yang sedang melintasi padang gurun di satu malam. Ketika mereka mendekati sebuah dasar sungai, mereka mendengar suara yang memerintahkan mereka untuk turun ke sungai itu dan mengambil beberapa kerikil. Lalu mereka memasukkan ke saku mereka melanjutkan perjalanan mereka. Dan mereka nggak boleh lihat apa yang mereka telah ambil itu loh, sampai besok paginya. Dan dalam perintah itu mereka akan dijanjikan bahwa kalau mereka patuh, mereka taat gitu ya, mereka akan bahagia, senang, tetapi juga sekaligus sedih dan kecewa. Setelah mereka melakukan perintah suara tersebut, lalu mereka terus menunggangi kuda mereka dan melanjutkan perjalanan. Lalu keesokan paginya, ketiga pria ini mulai merogoh kantong mereka dan melihat apa yang telah mereka ambil gitu. Dan ketika mereka melihat, ternyata kerikil-kerikil yang mereka ambil itu telah berubah menjadi berlian, permata. Yang sangat bernilai gitu. Lalu baru mereka menyadari bahwa suara yang mengatakan bahwa mereka akan bergembira, tapi sekaligus sedih gitu. Mereka senang sekali karena mereka dapat batu itu yang telah berubah menjadi permata, jadi berlian, jadi intan seperti itu. Dan mereka bersuka cita. Tapi sedihnya adalah kenapa kok mereka nggak ngambil banyak gitu loh. Kenapa kok mereka nggak ngambil yang batu kerikil yang besar-besar mungkin gitu ya. Yang banyak mungkin sekalipun mungkin mereka rasanya berat, tapi mereka sangat menyesal. Mereka sedih gitu ya. Suatu saat, suatu hari ketika kelak kita ada di sorga,
kita akan mengalami yang sama yang dialami oleh ketiga orang yang berkuda ini. Kita akan bersuka cita ketika kita di sorga. Kenapa? Karena mungkin kita udah berjerih lelah, kita udah melayani Tuhan. Kita udah melakukan menjadi bagian kita. Kenapa? Karena di sana nanti kita akan diberikan mahkota. Betul? Kita akan diberikan upah sama Tuhan. Kita akan diberikan kemuliaan. Tetapi kita juga akan sedih di saat yang sama. Kenapa? Karena ternyata ketika kita di dunia ini masih hidup ini, kita juga harus jujur bahwa kita banyak menyia-nyiakan waktu kita. Kita buang waktu kita, ya kan? Mungkin seharusnya kita bisa lebih banyak lagi bisa melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, tapi kita gagal. Seharusnya mungkin kita lebih banyak upah daripada Tuhan. Mendapat upah daripada Tuhan, mahkota yang Tuhan telah berikan. Kita dapatnya sedikit, sedihnya di situ kita. Kita nyesalnya di situ. Nah makanya maksud saya seperti ini, saya mengingatkan kita suatu saat nanti supaya kita gak sedih gitu. Gak kecewa, gak menyesal gitu loh. Kenapa? Karena saya telah di dunia ini sejak dari masa muda saya, bahkan mungkin suatu saat kita udah tua akhirnya mati. Kita udah melakukan dengan maksimal apa yang menjadi bagian hidup kita. Talenta-talenta karunia yang Tuhan berikan kita udah maksimalkan. Kita udah melakukan dengan luar biasa. Salah satu hal yang paling sulit dan menjadi tantangan setiap gereja, setiap hamba Tuhan, siapapun juga adalah mendorong, memobilisasi untuk setiap jemaat Tuhan terlibat dalam penginjilan maupun pemuritan. Betul nggak saudara? Ini menjadi tantangan gereja, bukan hanya gereja kita sih. Tapi saya yakin semua gereja akan mengalaminya ini. Contohnya aja, misalnya gini, ayo datang hadirilah KKR, engkau akan mendapatkan kesembuhan. Yang datang banyak apa sedikit? Banyak. Datanglah hadirlah sebuah seminar. Kau yang miskin jadi kaya. Yang miskin jadi kaya, ya, yang kere jadi kaya. Yang datang banyak apa enggak? Banyak. Meskipun seminarnya bayarnya ratusan ribu bahkan jutaan, banyak orang datang. Tapi kalau pendeta ngomong, mari datanglah untuk berdoa. Yang datangnya cuma berapa persen, saudara? Kayak persepuluhan gitu dari jemaat. Jemaatnya 100, yang datang berapa? 10 orang. Ayo kita memuridkan penginjilan. Pergi menjangkau jiwa-jiwa. Ayo kita nginjil nanti dibuatkan kelas. Yuk kita mau diperlengkapi untuk melayani dalam penginjilan. Yang datang kira-kira berapa? Dari 100 jemaat yang datang berapa? Itu ada 10 aja udah mujizat. Saya udah 20 tahun di tempat ini dan saya udah mengadakan begitu banyak pelatihan-pelatihan penginjilan. Awalnya yang datang semangat, saudara tahu nggak waktu saya pelatihan di Malang beberapa kami, namanya salah satunya itu, wah jemaat ini datang, banyak yang datang awalnya, tapi setelah besok minggu lagi, minggu kedua minggu merotol semua, tahu nggak saudara? Itu cuma bisa dihitung jari yang muncul gitu loh. Sampai akhirnya kita harus praktek saudara, itu sedikit sekali. Tapi tahu nggak saudara, bahwa pelayanan yang salah satu pelayanan terbaik kita adalah memuridkan orang. Ini bisa dikecilin nggak itunya, treble-nya? Tes 1 2, tes. Bahwa memuridkan, menginjili orang itu adalah hal yang paling sulit sekali. Nah ini menurut beberapa penelitian, saya hanya mengutip saja.
Menurut Michael Parrott katakan seperti ini. 95% orang Kristen tidak pernah memenangkan jiwa bagi Kristus. Bayang gak saudara? 95% orang Kristen tidak pernah menangkan jiwa bagi Kristus. 80% orang Kristen tidak secara konsisten bersaksi bagi Kristus. 71% orang Kristen tidak pernah memberi usaha bagi usaha penginjilan. Terus saya tambahi sebenarnya. Kira-kira berapa persen orang yang tidak pernah berdoa bagi orang yang belum percaya? Waktu saya membaca ini saudara, tahu nggak saudara? Ini hasil penelitian atau statistik ini menurut saya harusnya kita malu dan prihatin gitu loh. Bahkan mungkin 95%, 80%, 71%, mungkin saya dan saudara ada di dalamnya. Mau nggak mau, suka apa nggak suka. Mungkin kita ada di dalamnya, betul nggak saudara? Halo? Kalau kita mau jujur bahkan mungkin kita ada di sini gitu loh. Nah, maksud saya bukan membuat kita merasa bersalah dan berdosa untuk hal ini gitu loh. Tapi saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran, saya ingin membagikan hati Kristus kepada kita semua. Saya ingin kita semua menangkap apa hati detak jantungnya Tuhan itu apa sih sebenarnya. Kenapa? Karena jujur aja bahwa seringkali kita cukup puas. Yang penting saya udah melayani Tuhan, saya udah jadi WL, saya udah jadi singer, saya udah jadi pemain musik, saya udah jadi tamborin, saya jadi choir, saya melayani Tuhan kok. Saya rajin kok ke gereja. Tapi kita gak pernah keluar kandang kita gitu loh. Kita jago kandang. Kalau menyanyi, yo kita lompat-lompat, yes. Bahasa roh kita mungkin paling kenceng kan seperti itu. Tapi disuruh ngincili, disuruh memuridkan. Kita kayak mati gaya, kita mati kutu gitu. Bahkan saya masih ingat dulu awal-awalnya, saya masih ada sama Mas Agus ini. Kita sering kali penginjilan ke alun-alun. Kita sering bagi-bagi kita doakan orang-orang. Dan ada banyak pengalaman-pengalaman yang unik ketika menginjili orang, tahu nggak saudara? Inilah yang mungkin yang menjadi salah satu kelemahan dari gereja kita. Kita masih terlalu terlalu fokus ke dalam, lalu kita melupakan orang di luar sana. Bisa diklik. Salah satu paham yang berkembang bukan hanya masa sekarang sih, masa-masa yang lalu pun ada. Namanya disebut dengan hiper-Calvinis. Maksudnya apa sih? Pandangannya tuh punya pandangan seperti ini. Hiper-Calvinis adalah pandangan yang meyakini kalau Allah akan menyelamatkan orang-orang pilihannya berdasarkan kedaulatannya. Dengan sedikit ataupun sama sekali tidak menggunakan metode apapun untuk menjangkau manusia. Apakah dengan penginjilan, khotbah, atau doa. Jadi orang yang punya pandangan ini, mereka mengakui bahwa Allah itu berkuasa kok menyelamatkan orang. Enggak perlu dikhotbahi, enggak perlu diinjili. Ya kan? Kalau Tuhan udah pilih, orang itu pasti selamat. Jadi orang yang punya pandangan ini tuh mereka berpikir nggak perlu kita penginjilan tuh nggak perlu. Kita nggak perlu pergi memberitakan Injil dan memurid itu nggak perlu. Kenapa? Karena Tuhan itu berkuasa, Dia berdaulat. Dia bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan orang yang sudah dipilihnya gitu. Sehingga satu hari
William Carey ini dia pergi kepada sinodenya untuk ngomong sama pemimpin-pemimpin rohaninya, ngomong gini, saya ini mau pergi ke India, saya mau memberitakan Injil di sana, saya mau pergi ke sana. Tahu nggak? Pemimpin-pemimpin rohaninya yang ada di situ, yang menganut pandangan ini ngomong seperti ini. Duduklah anak muda, ketika Allah memilih untuk menyelamatkan para penyembah berhala, Ia akan melakukannya sendiri tanpa bantuan Anda dan saya. Jadi mereka ngomong gini sama William Carey, nggak usah lah, kamu nggak perlu lah jauh susah-susah ke sana, nggak perlu ngapain. Kalau Tuhan mau menyelamatkan orang-orang di India sana, itu nggak perlu tanpa kita, tanpa dirimu. Tuhan sanggup kok menyelamatkan mereka. Tapi kalau kita baca Alkitab, nggak seperti itu, betul nggak? Realitanya tuh nggak seperti itu. Mari kita akan sekarang membaca Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20 ini ayat yang sangat terkenal sekali. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau kita membaca ayat ini, perintah utamanya menurut saudara suruh ngapain? Kalau kita baca ayat ini, perintah utamanya itu untuk ngapain? Dari ayat 19 sampai 20. Hah? Pergi. Yang lain kira-kira perintah utamanya itu apa? Halo? Beritakan Injil. Apa lagi? Oke, bisa kembali ke PowerPoint. Jadi kalau ayat ini itu sebenarnya perintah utamanya adalah apa saudara? Memuridkan. Jadi ayat ini tuh sebenarnya perintah amanat agung itu utamanya apa? Perintah utamanya apa? Memuridkan. Lah caranya memuridkan itu gimana? Prosesnya apa? Strateginya itu apa gitu loh. Nah ini. Baptislah, ajarlah, pergilah. Ini caranya. Jadi cara untuk memuridkan itu kita harus pergi, kita harus baptis, kita harus ajar orang-orang. Perintah utamanya tuh memuridkan. Nah caranya ini. Makanya Tuhan itu pengen kita itu jadi murid. Bukan jadi pengikut. Bukan hanya ngefans saja sama Tuhan Yesus. Tapi pergi, baptis, ajar orang. Itu adalah rangkaian proses dari memuridkan. Tetapi seringkali kita gagal memahami hal ini. Jadi Tuhan tuh mau kita itu memuridkan bagi banyak orang. Tapi seringkali ketika Tuhan Yesus ngomong, ayo kita pergi untuk memuridkan, untuk membaptis, untuk mengajar. Seringkali kita hanya duduk diam. Bahkan mungkin membuat banyak alasan, betul nggak? Karena kita percaya kayak hyper Calvinis gitu kan. Mas percaya Tuhan tuh sanggup kok. Tuhan bisa kirim malaikatnya, betul nggak? Itu bisa sih. Tapi Tuhan tuh pengen kita tuh ambil bagian di dalamnya gitu loh. Kenapa pemuridan itu sangat penting, saudara? Pemuridan itu sangat penting dalam proses pendewasaan kita. Saudara tahu nggak? Murid sama orang yang hanya menjadi pendengar biasa itu beda, betul nggak saudara? Saya waktu kuliah itu sering kedatangan orang-orang ikut bersama kelas kami. Tapi mereka bukan murid, mereka hanya pendengar. Tahu nggak saudara? Murid atau mahasiswa yang sesungguhnya
dia akan memperhatikan serius apa yang diajarkan guru atau dosen. Betul enggak? Kalau dosennya kasih tugas, harus dikerjakan, betul? Harus diikuti. Kalau ada ujian, harus ikut. Tapi pendengar ketika dosennya ngomong, harus ngerjakan tugas ini ya, harus buat paper ya. Pendengar ngapain? Haleluya, saya nggak ikut kerjakan paper. Waktu suruh, ayo ujian. Pendengar apa dia ikut ujian? Bakal ikut, ngapain mumet, pusing-pusing. Saya hanya pendengar. Tapi tahu nggak saudara? Hasil akhirnya berbeda dari orang yang sungguh-sungguh murid hanya ikut-ikutan pendengar. Hasil akhirnya itu loh beda. Kenapa? Hasil akhirnya beda. Karena prosesnya yang membedakan. Kalau mau pendengar dia hanya ikut-ikutan, dia cuma pengen tahu aja sih. Tetapi seorang murid dia bukan hanya sekedar tahu, tapi dia harus ngerti. Dia bukan hanya ngerti, tapi dia bisa melakukannya seperti yang diajarkan gurunya. Makanya kalau kita melihat bagaimana cara Yesus itu memuridkan, itu luar biasa. Kadang-kadang kita kebalik ya. Waktu dia memuridkan 12 muridnya, saya mau tanya, murid-muridnya udah bertobat, udah percaya apa belum? Belum. Betul nggak? Itu belum bertobat mereka itu, belum percaya gitu loh. Bahkan kalau kita baca Alkitab, murid-murid Yesus itu percaya sama Yesus. Waktu kapan? Waktu Yesus sudah mati dan dia bangkit. Sebelumnya percaya nggak? Nggak percaya kok mereka. Bahkan motivasi mereka salah. Tapi Yesus memuridkan mereka sampai mereka bertobat. Kalau gereja kan biasanya beda. Orang itu bertobat dulu baru dimuridkan. Kebalik kadang-kadang gitu ya. Tapi Yesus memuridkan dulu. Nah makanya saya ingin bagikan hatinya Yesus buat kita. Supaya apa? Supaya kita belajar memuridkan. Belajar memuridkan itu bicara mengenai apa? Bukan hanya sekedar kita ngomong firman. Tapi kita bagi hati, kita bagi hidup, bagi pengalaman. Itu salah satu bagian memuridkan. Memuridkan itu bukan hanya di kelas gitu loh. Tapi bagaimana di luar kelas. Kayak Tuhan Yesus itu memuridkan murid-muridnya. Jadi waktu Yesus memuridkan 12 muridnya kan. Dia pilih mereka ya kan. Dia panggil mereka. Follow me kan seperti itu. Ikut. Jadi murid-muridnya awalnya ngelihat apa yang Yesus lakukan. Betul, Yesus melayani, murid-muridnya lihat. Yesus lakukan mujizat, murid-muridnya lihat. Setelah itu apa? Setelah Yesus terlebih dahulu melakukannya, akhirnya apa yang dia lakukan? Yesus sekarang ngomong, ayo kita bersama-sama. Melakukannya bersama. Setelah muridnya bersama-sama melakukan pelayanan luar biasa. Sekarang Tuhan Yesus ngomong, sekarang kalian yang pergi. Kalau kita baca Alkitab kan dikirim 2 berdua. Mereka pergi. Nah itu salah satu bentuk daripada proses pemuridan. Dan saya mau katakan kepada saudara, kekristenan kita, iman kita nggak akan berubah kalau kita nggak dimuridkan. Saudara bisa tes, bisa cek, bisa lihat. Ada banyak orang Kristen yang pada akhir imannya gugur. Kenapa saudara nggak saudara? Nggak pernah dimuridkan. Dimuridkan itu bukan berarti kayak kita ikut SMK. Ya SMK itu salah satu bentuk pemuridan. Tapi sebenarnya pemuridan itu bukan hanya sebuah kelas yang hanya beberapa bulan saja. Enggak, tapi sebenarnya pemuridan itu adalah sepanjang umur hidup kita gitu loh. Makanya kita punya namanya KKA. Nah KKA itu yang setiap minggu salah satu bentuk dari pemuridan. Makanya kalau saudara nggak ikut KKA, saudara akan KKN gitu. Hidupmu gak akan berubah gitu. Nah, definisi dari pemuridan. Menurut Edmund Chan, yang mengatakan seperti ini. Pemuridan adalah suatu proses membawa orang ke dalam hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Dan membina mereka menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus melalui rencana pertumbuhan yang intensional. Sehingga mereka juga mampu melipat gandakan keseluruhan proses ini kepada orang lain. Ini namanya pemuridan. Ronald, pemuridan adalah suatu proses sengaja di mana seorang Kristen yang lebih dewasa berhubungan dengan satu atau lebih
orang secara sengaja dan pribadi dalam satu periode waktu yang panjang membimbing pengalaman-pengalaman mereka sehingga pada akhirnya mereka berkembang menjadi orang Kristen yang dewasa dan mampu melakukan hal yang sama dengan lainnya. Ini pemuritan, ini kelas saudara. Yang seumur hidup kita harus diginiin. Kalau enggak, ya berat saudara. Kalau enggak berat saudara. Kita enggak akan, pembentukan karakter hidup kita enggak akan jalan dengan maksimal. Kalau misalnya kita enggak mau dimuridkan. Dimuridkan itu memang, saudara, secara daging itu sangat, sangat berat saudara. Kayak kita sekolah lah, saudara tahu sekolah? Sekolah itu menyenangkan apa enggak menyenangkan saudara? Gak ada tuh anak-anak itu yang sekolah itu hore gitu ya. Wah aku seneng sekolah. Gak ada. Kalau libur ya hore kan gitu. Kenapa sekolah itu membosankan dan berat? Karena ada tugas. Betul gak? Ada ujian gitu. Ada pelatihan di situ loh. Kita disuruh ngapalin, kita sudah membaca, kita harus mengerjakan tugas ini, kerjakan tugas itu. Dan itu secara daging gak menyenangkan. Sama, proses pemuritan secara rohani itu seperti itu. Kadang-kadang kita harus ditegur, betul gak saudara? Kita harus ditegur, kita harus dinasehati, kita harus didisiplin, betul gak saudara? Gak enak, pemurid itu gak nyaman. Tapi tahu gak saudara, bahwa tanpa pemuritan, hidup kita tidak akan pernah berubah. Hidup kita gak akan berbuah, hidup kita gak akan berdampak. Makanya tahu gak saudara? Murid yang 12 itu saudara tahu, dimuridkan secara langsung sama Yesus itu masih kurang ajar, betul gak saudara? Bayang gak saudara? Yang 12 itu dimuridkan langsung sama Tuhan Yesus. Masih ada satu yang yang gagal, betul gak? Masih ada tuh muridnya yang menyangkal Yesus itu dimuridkan Yesus secara langsung. Apalagi kita ini yang dimuridkan sama teman kita, sama sahabat kita. Kebayang gak saudara? Tapi ini ada sebuah proses yang harus kita jalani dalam hidup ini. Tuhan bagikan hidupnya kepada ke-12 muridnya. Itu secara khusus selama 3 tahun lebih. Itu pun masih ada yang gagal. Kalau saudara baca Alkitab, sebenarnya kan murid Yesus itu kan banyak, betul nggak? Ada yang 70. Itu yang menurut saya tuh ring keberapa gitu loh. Karena kalau kita belajar Alkitab itu kan murid Tuhan Yesus kan ada 12. Tapi ada yang paling lengket sama Tuhan Yesus. Yang paling akrab, yang paling dekat. Siapa saudara? Petrus. Terus siapa? Yakobus. Terus Yohanes. Petrus ini yang paling lengket, masih kurang ajar. Ya kan, masih menyangkal, masih mengutuki bahwa dia gak kenal Yesus. Itu yang dimuridkan Yesus langsung gitu loh. Nah kalau misalnya, kalau kita gak dimuridkan, apa jadinya kita gitu loh. Mungkin. Kita akan terlihat betul dia orang Kristen, dia ke gereja. Tapi kita harus akui bahwa kekristenan kita tidak akan berakar. Kedalaman rohani kita, kedalaman iman kita tidak akan kokoh dan kuat. Ketika kita dapat masalah, ketika kita dapat pencobaan, ketika kita dapat ujian, gampang banget kita akan tercabut. Kita lihat cowok ganteng aja bisa jual iman kita. Kita lihat cewek bening aja bisa ninggalin Yesus. Untung Frankie enggak saudara. Frank, indah pada waktunya Frank ya. Gak usah buru-buru Frank, santai aja. Jadi pemuritan adalah sesuatu yang sangat penting sekali dalam hidup kita gitu. Ayo,
Saudara harus mau dimuridkan. Amin saudara. Ini nanti sebentar lagi akan KKA ya. Ayo datang KKA. Itu adalah komunitas pemuritan yang terbaik yang kita miliki. Ya memang gak sempurna sih. Gak sempurna. Tapi mau apa lagi gitu loh. Kita harus ada di situ. Kita harus bergabung di situ. Kita harus saling satu sama lainnya gitu. Saling mendoakan, saling memperlengkapi, saling negur, saling menasehati. Itulah proses yang harus kita jalani dalam hidup kita. Kalau kita sendiri aja jalani hidup ini, tahu nggak saudara? Bahaya. Bahkan saya itu membaca sebuah penelitian ngomong gini, bahwa hidup dalam komunitas itu sangat penting sekali. Kalau kita nggak punya komunitas dalam hidup kita, itu lebih berbahaya buat kesehatan kita katanya. Bahkan katanya orang yang tidak punya komunitas itu akan membahayakan kesehatannya melebihi daripada rokok. Saudara bisa bayangkan bahwa kalau kita nggak punya komunitas dalam hidup kita, itu orang dunia itu meneliti gitu loh. Hidup kita itu akan terganggu. Emosional kita, jiwa kita, kesehatan kita. Dan itu akan lebih buruk daripada orang yang ngerokok katanya. Jadi katanya lebih baik kamu ngerokok dan punya teman daripada kamu nggak ngerokok tapi nggak punya teman gitu maksudnya. Jadi saya mendorong saudara, ayo kita hidup dalam komunitas. Nah setelah kita hidup dalam komunitas, kita saling menguatkan, kita saling berbagi, saling mendoakan. Maka disitulah kita dapat impartasi kasih Yesus. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namaku dia hadir. Dia akan bagikan hatinya buat hidup kita. Sehingga kita tuh gak hidup sendiri saudara. Sehingga kita gak egois. Tahu gak saudara bahwa kalau hidup kita itu hanyut ke diri kita sendiri, kita ego, kita mementingkan diri sendiri, yang penting saya, itu semakin gak bahagia hidup kita. Kalau saudara fokus hidupmu hanya untukku, lalu kita berusaha, saya ingin membahagiakan diri saya ingin menyenangkan diri saya, semakin hidup kita gak bahagia, semakin hidup kita gak puas dalam hidup ini. Tapi semakin kita berbagi hidup kita dengan orang lain, semakin bahagia hidup kita, semakin puas. Waktu kita bagikan Injil, waktu kita bagikan kesaksian hidup kita, itu luar biasa, tau gak saudara? Bahkan waktu saudara memberitakan Injil, memuridkan, dan orang diubahkan, orang diselamatkan, itu memberi sebuah kebahagiaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Itu ada sebuah sensasinya luar biasa, tau gak saudara? Ada orang diselamatkan lewat pemberitaan Injil kita, ada orang diubahkan lewat pemuritan kita. Itu memberikan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Nah, saya mendorong saudara, mungkin saya berkata, aduh saya masih muda, aduh saya pendidikan saya biasa-biasa saja. Enggak saudara, Tuhan bisa pakai kita siapa saja, amin saudara. Ini Petrus saja seorang nelayan gak berpendidikan, orangnya kasar sekali. Ya kan, tapi waktu Roh Kudus mengurapi hidupnya, pakai Tuhan dengan luar biasa. Bahkan saya banyak baca buku, dengar kesaksian, orang-orang buta huruf, tahu nggak? Nenek-nenek, saudara tahu nggak? Waktu dia punya hatinya Tuhan, dia mau memberitakan Injil. Nenek-neneknya nggak ngerti baca Alkitab. Dia mau datang, dia pergi ke sebuah sekolah. Apa yang dilakukan di situ? Dia panggil anak-anak sekolah. Dia bilang, nenek ini nggak bisa baca. Tolong kamu bacain ini apa sih? Maksudnya itu nenek itu bawa Alkitab, anak-anak sekolah itu yang bacain Alkitab buat dia. Tahu nggak yang bertobat? Tuh anak-anak sekolah itu bertobat saudara. Bayangin saudara, nenek-nenek buta huruf aja bisa dipakai kok. Kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan, rindu dipakai oleh Tuhan, tidak peduli masa lalumu, keterbatasanmu, bagaimanapun Tuhan bisa pakai. Amin saudara. Bahkan tindakan kita yang paling kecil pun bisa membuat perbedaan orang itu diselamatkan atau tidak. Membuat orang itu hidupnya berubah apa enggak. Ingat, ada sebuah jaminan keberhasilan dalam melayani Tuhan. Amin. Karena kalau kita baca firman tadi dalam Matius kan Tuhan berjanji apa?
Aku akan apa? Menyertai kamu. Jadi waktu kita melakukan bagian kita, waktu kita memuridkan, waktu kita menginjil, waktu kita mengajar orang lain, waktu kita baptis orang lain, itu Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus gak tinggalin kita kok. Ini saudara takut, aku takut menginjili, aku takut dirajam sama batu. Enggak, saudara percayalah. Firman Tuhan kalau selalu baca dalam Matius pasal 28 itu ayat yang ke-17-nya. Tuhan Yesus ngomong apa? Kepadaku telah diberikan apa? Kuasa di sorga dan di bumi. Artinya apa? Apapun yang terjadi dalam dunia ini tidak akan terjadi kalau tidak seizin dengan Tuhan. Misalnya, aduh aku takut jadi martir. Enggak akan jadi martir kalau enggak Tuhan izinkan. Tapi kalau memang itu udah Allah menghendaki, kita akan jadi martir gitu. Oleh sebab itu, saya rindu saudara, kita semua ambil bagian dalam pemuritan dalam kehidupan kita. Jangan sampai seperti yang dikatakan oleh Dietrich Bonhoeffer mengatakan bahwa kekristenan tanpa pemuritan adalah kekristenan tanpa Kristus. Jangan sampai ini terjadi dalam hidup kita, jangan sampai saudara. Kenapa? Kalau kita itu enggak pemuritan dalam hidup kita enggak dimuridkan, kita itu ya ketok sibuk gitu, sibuk melayani. Tapi aktivitas kita enggak ada hasilnya gitu. Jadi aktivitas rohani kita tuh tidak menghasilkan sesuatu, enggak ada produknya gitu. Itu kayak kayak orang, saudara tahu enggak kursi goyang? Saudara pernah duduk di kursi goyang? Goyang terus, betul enggak? Sekalipun bergerak terus gitu ya. Enggak pindah-pindah, betul enggak saudara? Ya tetap aja jalan di tempat, goyang di tempat. Hidup kita kan seperti itu. Dan orang yang enggak mau dimuridkan, dia akan terus menjadi apa? Bayi-bayi rohani dalam hidupnya. Saudara tahu nggak kalau orang jadi bayi? Oh, yang pernah punya bayi ini Mas Agus, Pak Bambang, apa lagi ya? Oh saya. Kalau saudara punya anak bayi, itu menyenangkan, tapi nyebelin. Kenapa nyebelin? Ngerepotin. Kenapa? Karena bayi itu apa-apain bergantung sama siapa? Orang tuanya. Dia nggak peduli bapaknya, ibunya lagi capek, dia nggak peduli bapak ibunya lagi ngantuk, dia nggak peduli bapak ibunya lagi sakit, dia nggak peduli bapak ibunya lagi stres. Kalau dia mau makan harus dikasih makan, betul nggak? Harus dilayani. Itu udah capek gitu ya, udah lelah. Lalu tiba-tiba anak kita bangun. Udah bangun nangis. Udah nangis minta digendong lagi. Wah. Aduh. Gendong saudara. Ngantuk-ngantuk gini saudara. Lama banget dia gak bobo-bobo. Bahkan saya pernah gendong duduk sambil tiduran saudara. Geglek. Apa mereka mau peduli? Gak peduli. Mau pipis, ya kan? Pipis odewe sana, kan gak mungkin. Ya kan? Apa-apa dilayani. Tahu gak, banyak orang Kristen seperti bayi-bayi rohani. Gak diperhatikan, nangis, mutung. Mentalitas bayi. Kenapa kok bayi? Gak pernah dimuridkan, gak pernah diajar. Makanya Paulus kesal banget sama jemaat di Korintus. Kenapa? Mereka gak bertumbuh kok. Makanannya apa saudara tahu? Bayi itu? Bubur. Betul gak? Yang lembek itu loh. Kan dikasih bubur. Banyak orang Kristen yang gak dewasa rohani dikasih bubur. Dicup-cup. Ya kan dicup-cup, ayo. Ya kan? Didorong-dorong, dipuji-puji. Gak diperhatikan sedikit. Wah.
kita udah rasanya nggak dihargai. Karena kecil kita seperti itu. Kekanak-kanakan. Kalau saudara mau dewasa di dalam Tuhan, dimuridkan. Saudara nggak peduli lagi saya diperhatikan apa nggak diperhatikan. Saudara akan memperhatikan orang. Amin. Saudara nggak perlu didorong-dorong mendoakan orang lain. Saudara akan mendoakan sendirinya. Saudara nggak perlu didorong-dorong untuk korban jemput temanmu. Enggak, saudara akan datang sendiri. Namanya orang dewasa. Makanya saya pengen saudara itu seperti Timotius. Rasul Paulus ngomong gini, jangan ada seorang pun menganggap engkau rendah, kecil, engkau nggak ada apa-apanya karena engkau masih muda. Tapi Paulus ngomong apa sama Timotius? Kamu harus jadi teladan. Perkataan, perbuatanmu, tindakanmu, kesucianmu. Jangan ada orang anggap kita remeh, kita kecil. Kamu tuh masih kecil, masih muda. Kamu nggak bisa apa-apa. Banyak orang ngeremehin kan seperti. Tapi Paulus ngomong gini sama Timotius, jangan ada orang seperti itu. Lalu gimana caranya supaya nggak diremehin? Dimuridkan. Gak ada jalan lain, dimuridkan. Ketika kita berhasil dimuridkan dalam proses ini, wah, kesenangan kita akan berbeda. Hidup kita akan berbeda. Makanya saya suka sekali John Wesley pernah ngomong gini. Bahwa gereja mengubah dunia dengan cara mempertobatkannya. Dia maksudnya bahwa kalau gereja ingin mengubah dunia, itu bukan dengan cara mempertobatkannya aja. Tapi dengan cara memuridkan. Kalau kita mau mengubah dunia ini, bukan hanya dengan penginjilan, bukan. Itu hanya cara. Tapi proses yang paling penting adalah bagaimana dimuridkan. Orang itu kalau dimuridkan, percayalah, hidupnya berubah. Hidupnya pasti bertumbuh. Hidupnya akan berbeda. Nah, oleh sebab itu saya mendorong saudara, jangan puas saja. Pokoknya saya seminggu cukup 1 kali di gereja. Pokoknya saya 1 minggu cukup sekali aja. Hari-hari lainnya saya free. Bebas, saya mau ngapain. Urusan Tuhan hari Minggu. Jangan saudara. Tapi setiap hari kita harus dimuridkan. Bukan nunggu pemimpin rohani kita memuridkan kita. Mungkin itu salah satunya. Tapi kita harus duduk diam. Bagaimana Yesus akan mengurapi kita, menjamah kita, memuridkan kita. Karena kita percaya bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita. Betul gak? Dia penolong kita. Dia guru agung kita. Dia akan memuridkan hidup kita. Kalau kita berhasil mau dimuridkan seperti ini, wah itu luar biasa. Bisa diklik. Kesehatan suatu gereja diukur berdasarkan kapasitas pengutusannya, bukan kapasitas pengunjungnya. Biasanya orang akan bahagia, senang kalau misalnya kehadiran dari sebuah gereja itu banyak, betul nggak saudara? Ya kan? Oh itu berarti luar biasa, gerejanya bagus, sehat. Tapi ribu orang ngomong gini, yang menentukan kesehatan suatu gereja itu diukur tuh bukan berdasarkan berapa banyak yang datang. Bukan berapa banyak yang hadir dalam sebuah ibadah, bukan. Tapi diukur dari apa saudara? Jemaat Tuhan yang hadir itu yang mau diutus, yang mau pergi, yang mau memuridkan. Nah misalnya nggak ada yang diutus, 1000 yang datang ke gereja, tapi belas nggak ada yang mau pergi, ngajar, memberitakan Injil, memuridkan. Makanya ada seorang anggota ngomong itu bukan gereja, itu panti asuhan katanya. Panti asuhan katanya, bukan gereja. Gereja itu bukan seperti itu. Makanya Tuhan Yesus tuh prinsipnya itu betul-betul seimbang. Tuhan Yesus ngomong apa? Datang, mari datang kepadaku. Tapi waktu setelah kita datang, Tuhan Yesus ngomong apa? Go, pergi, betul enggak? Nah, yang jadi masalahnya adalah kita hanya pengen apa? Datang toh, ya betul enggak ya? Tapi pergi, enggak aku pergi. Enggak mau saya pergi. Makanya Tuhan pernah tanya, siapa yang mau kuutus? Betul ya? Kalau semua diundang, kan Tuhan Yesus undangnya jelas ya.
Datanglah kamu yang letih, lesu, berbeban berat. Datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Waktu kita udah lega, Tuhan ngomong apa? Sekarang kamu pergi ya. Sekarang pergi. Tapi kita nggak mau, Tuhan saya nggak mau pergi, Tuhan saya pengen dekat dengan Tuhan aja Tuhan. Tuhan ngomong apa? Datang dan pergi. Waktu kita sudah datang, ada waktunya kita untuk pergi. Amin. Amin. Gak percaya, saudara disuruh datang, amin. Disuruh pergi gak mau. Amin. Kita harus datang dan memuridkan, ngajar orang lain. Bisa berkata, firman Tuhan nggak ngerti. Maka saudara belajar. Di mana? Di pemuritan. Jadi klik. Beberapa tahun yang lalu kan ini sempat viral ya di media sosial. Ada warga negara Amerika Serikat namanya John Allen Chow. Dia pergi ke suku yang sampai hari ini suku yang ganas gitu ya di India sana. Jadi dia pergi untuk memberitakan Injil. Kalau saudara bisa baca lah di internet gitu ya. Dia beberapa kali berusaha untuk ke sana tapi awalnya ditolak kan seperti itu. Dia nawarin ini, dia nawarin itu, dia tolak. Bahkan nelayan sudah mengingatkan dia, kamu jangan ke sana loh ya. Itu bahaya suku itu bahaya. Tapi pada akhirnya dia pergi juga ke suku Sentinel itu yang ada di daerah India. Maka ketika nelayan melihat keesokan harinya, mayatnya dia sudah diseret-seret sama orang Sentinel, suku Sentinel. Tapi mungkin dia udah punya apa ya? Punya rasa, punya firasat gitu ya. Kayaknya dia pasti mati deh. Saudara kebayang nggak kalau misalnya saudara mau nginjili dan rasanya saudara akan mati. Saudara kira-kira melanjutkan apa pulang? Sembalik aja. Tapi dia luar biasa. Beberapa tulisan yang sempat dia tulis sebelum dia meninggal ngomong seperti itu. Mungkin kalian berpikir aku gila. Itu yang dia tulis ke orang tuanya. Namun aku rasa penting untuk mengenalkan Yesus kepada orang-orang ini. Kenapa? Karena dia punya hatinya Yesus. Tolong jangan marah kepada mereka. Kepada suku Sentinel ini atau kepada Tuhan jika aku terbunuh di sini. Aku cinta kalian semuanya. Karena bisa kebayang nggak bahwa John Allen ini melakukan sesuatu yang bahkan hidupnya, masa depannya dia korbankan. Saya percaya gini, kalau kita belajar sejarah gereja bahwa darah para martir itu tidak pernah sia-sia, betul nggak saudara? Ketika ada sebuah kematian, orang-orang percaya, ada martir, ada darah yang tercurah. Maka suatu saat, darah yang tercurah itu akan menyuburkan benih-benih Injil di situ. Ini hanya masalah waktu kok. Sampai hari ini kan orang-orang takut tuh. Bahkan pemerintah India pun takut ke sana. Tapi saya percaya suatu saat nanti, orang-orang ini akan diselamatkan. Kenapa? Karena ada orang yang setelah mencurahkan darahnya di sana. Yang sama maksudnya gini, mungkin kita nggak sampai se-ekstrim dia gitu ya. Mungkin dia udah panggilan jadi martir. Tapi saya percaya kok, saudara punya teman, kita punya sahabat, betul nggak saudara? Saudara punya rekan kerja, mungkin kita punya tetangga yang belum kenal Tuhan. Saudara bisa cerita kok tentang Yesus. Kita nggak mengkristenkan mereka, enggak. Kita beritakan Injil. Mereka percaya apa nggak percaya itu urusan mereka. Tapi bagian kita apa? Beritakan Injil. Bagi hidup kita. Lewat perbuatan kita, perkataan kita. Kita tidak pernah tahu bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat untuk orang-orang nggak kenal Tuhan. Suatu saat Tuhan mengerjakan hati mereka. Amin saudara. Kalau saudara ditolak untuk penginjilan nggak mau percaya lah. Bahkan saudara dihina. Bahkan saudara mungkin akan diperlakukan nggak benar. Jangan takut kok.
lakukan terus bagian kita. Mungkin hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan apa saudara? Berdoa. Berdoa. Nah kalau misalnya kita berdoa aja udah malas, ya gimana kita mau pergi gitu loh. Tapi saya berdoa kiranya hati Yesus, hati misi itu ada dalam hidup kita. Amin saudara. Engkau dan saya tidak akan pernah tahu bahwa apapun yang kita lakukan untuk memuridkan ini, kita tidak akan pernah tahu hasil. Bisa diklik. Nah, saya akan kasih contoh terakhir. Sudah lihat? Nah, yang pertama saya perhatikan yang paling di atas, Edward Kimball. Suatu hari Edward Kimball ini orang biasa. Dia bukanlah orang yang dalam tanda kutip orang yang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia orang biasa. Tapi suatu hari Tuhan menggerakkan dia untuk menyampaikan firman Tuhan kepada seorang yang bernama D.L. Moody. D.L. Moody ini dia kerja di sebuah toko sepatu. Dia cuma ngomong, Tuhan yang mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Yang luar biasa, saudara tahu apa yang terjadi? D.L. Moody menjadi salah satu hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Nah setelah D.L. Moody jadi hamba Tuhan berkhotbah. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama E.B. Meyer bertobat lewat pelayanan D.L. Moody. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Nah dalam pelayanannya Meyer, maka ada seorang anak muda yang bertobat namanya C.W. Chapman. Dia bertobat. Dia memberitakan Injil melayani Tuhan yang luar biasa. Setelah dalam pelayanannya maka bertobatlah seorang bernama Billy Sunday. Mungkin kita nggak kenal tuh orang-orang itu. Mungkin kita nggak kenal. Tapi dalam pelayanan Billy Sunday, akhirnya dia ngundang seorang hamba Tuhan yang namanya Mordecai Ham. Dan dalam pelayanan KKR Mordecai Ham, bertobatlah seorang anak muda yang bernama siapa saudara? Billy Graham. Mungkin saya berkata, siapa ki Billy Graham? Makanya baca tuh sejarah gereja. Menurut sejarah gereja, Billy Graham adalah satu-satunya orang yang ada dalam dunia ini sampai hari ini. Orang yang sudah memberitakan Injil paling banyak dunia. Orang yang dipakai oleh Tuhan mempertobatkan banyak orang. Billy Graham. Dimulai dari siapa? Edward Kimball. Tahu gak saudara? Ketika saudara nginjili orang, memberitakan firman, memuridkan orang lain, saudara gak akan pernah tahu hasilnya suatu saat nanti. Betul gak saudara? Jangan nyerah. Jangan putus asa, jangan kecewa. Terus lakukan bagian kita. Jangan nyerah. Saudara mungkin berkata, aduh saya gagal terus. Mungkin belum waktunya orang itu bertobat. Kalau mungkin sehari-hari sedang mendoakan seseorang, doakan terus. Dampingi dia terus, muridkan dia. Ajari dia firman Tuhan. Perkenalkan Yesus dalam hidupnya. Akan melihat ada sesuatu yang ajaib terjadi. Hati Yesus adalah hati jiwa-jiwa. Amin saudara. Hatinya Yesus adalah melihat orang-orang diselamatkan. Melihat orang-orang itu diubahkan. Melihat orang-orang itu dimenangkan. Itulah keberhasilan sejati kita dalam hidup ini. Saudara punya mobil suatu saat nanti, saudara punya rumah, saudara punya usaha gitu ya. Mungkin saudara orang yang paling terkenal. Itu gak ada artinya suatu saat nanti. Tuhan gak akan tanya, berapa mobilmu? Berapa uangmu? Berapa kilo emasmu? Jabatanmu apa? Di sorga nanti gak bakal ditanyain. Yang Tuhan tanya apa? Gimana dengan waktu yang telah aku berikan kepadamu? Berapa jiwa yang sudah kamu injili?
Berapa orang sudah kamu menangkan? Lalu kita ngomong ini, Tuhan ngomong apa? Sabaslah hambaku yang setia. Berapa yang kamu injilin? Gak pernah. Kamu di dunia dulu udah berdoa gak? Buat jiwa-jiwa? Gak pernah. Kita akan malu satu saat nanti. Kita akan malu, tau gak saudara? Kita akan malu. Kita kayak kalah perang, kayak kalah bertanding. Saudara pernah gak bertanding? Kita menang dapat piala. Ada sebuah kebanggaan, betul gak saudara? Iya kan? Dapat mahkota, dapat penghargaan. Betapa bangganya, betapa senangnya kita. Itu hanya mahkota dunia. Anda bayang gak nanti? Waktu kita di sorga, Tuhan Yesus ngomong, Agus datanglah kemari. Wah misalnya gitu ya. Tuhan ngomong, aku tahu jerih lelahmu, upayamu, pengorbananmu, penginjilanmu, pemuritanmu. Terimalah ini, terimalah ini, terimalah ini. Maka yang ngelihat itu tau gak? Yang ngelihat siapa saudara? Malaikat-malaikat di sorga. Yang ngelihat siapa lagi? Orang-orang percaya, orang-orang kudus lainnya. Yang ngelihat siapa lagi? Itu iblis-iblis yang di neraka. Orang-orang gak percaya Yesus. Ngelihat. Tapi waktu kita gak buat apa-apa, saya bisa bayangkan kita disorakan apa saudara? Isin kita. Bisa berdoa. Jangan sampai kita seperti ketiga penunggang kuda tadi. Sukacita, tapi di saat yang sama menyesal. Kenapa? Karena tidak menggunakan waktu, kesempatan, anugerah untuk apa? Melayani Tuhan, melakukan bagian hidup kita. Berdoa kiranya hatinya Yesus, hati terhadap jiwa-jiwa itu selalu membara dalam hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, ini kami hampiri hadirat-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami tahu ada sebuah tugas, ada sebuah tanggung jawab yang berat. Tetapi di satu sisi kami menyadari bahwa ini ada sebuah kehormatan buat kami. Selama kami hidup Tuhan, selama kami ada dalam dunia ini, kami tidak mau menyesal suatu saat nanti Tuhan. Tapi kami menggunakan waktu, kesempatan. Ajar kami Tuhan memiliki hati seorang murid, mau dimuridkan dan mau memuridkan orang lain Tuhan. Sekali lagi Tuhan, gue berdoa dalam nama Yesus, supaya kami punya hati seorang murid, telinga seorang murid, dan pada akhirnya kami memuridkan orang lain. Kami pergi Tuhan, kami membaptis, kami mengajar banyak orang. Terima kasih Tuhan. Mari buka hatimu, dengarkan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Dengar apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata, berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Kami rindu hatimu Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan kami mata,
Tuhan ingin memberikan hatinya, isi hatinya, detak jantungnya dalam hidup kita hari ini. Tuhan ingin membagikan kasihnya bagi kita. Karena ketika kita memiliki hatinya Yesus, maka ada belas kasihan atas jiwa-jiwa yang terhilang. Ketika kita punya hatinya Tuhan, kita akan memandang orang-orang yang terhilang itu dengan penuh dengan belas kasihan. Mereka adalah tuaian yang siap dituai. Tapi firman Tuhan berkata, penuainya terlalu sedikit. Oleh sebab itu kita perlu menjadi penuai. Gimana cara jadi penuai? Kita harus dimuridkan. Kita harus diperlengkapi oleh Tuhan. Kita harus dididik, kita harus diajar oleh Tuhan. Saudara dan saya tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Yesus, kita butuh Roh Kudus. Kita harus ada dalam pemuridan dalam hidup ini. Sebelum kita pergi memuridkan, Anda dan saya harus jadi murid terlebih dahulu. Berdoalah kepada Tuhan dan minta supaya engkau diberikan hati seorang murid. Ketika engkau punya hati seorang murid, saudara akan dengan sukarela pergi memuridkan orang lain. Karena ada kasih Kristus, ada hatinya Tuhan yang kau tangkap dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini hidup kami anak-anak mudamu Tuhan. Ini adalah kesempatan emas bagi kami Tuhan. Untuk merebut jiwa-jiwa ya Tuhan dari iblis, dari dosa Tuhan. Tuhan tolong kami, lembutkan hati kami yang egois, yang mementingkan diri kami sendiri Tuhan. Yang gak peduli dengan orang-orang di luar sana Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Mintalah impartasi kasih Yesus. Hati yang penuh dengan belas kasihan akan jiwa-jiwa. Sehingga saya dan saudara gak bisa tidur dan nyenyak. Karena saudara memikirkan orang-orang yang terhilang. Haleluya, haleluya. Oh, ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rama Syikira, Baba, Baba, Rama Syikira, Baba. Oh, Roh Kudus, jamai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Berikan kami hati-Mu Tuhan. Berikan kami kasih-Mu Tuhan. Berikan kami keberanian-Mu Tuhan. Perlengkapi kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu menyertai pelayanan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami buka hati kami. Kami buka hati kami, kami beri hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Saya rindu saya dan saudara pada akhirnya sampai pada sebuah satu titik, yaitu komitmen untuk memuridkan orang lain. Bahkan Rasul Paulus berkata seperti ini kepada jemaat di Korintus. Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Rasul Paulus punya komitmen yang begitu kuat untuk memberitakan Injil. Dia gak peduli dengan keselamatan hidupnya. Dia gak peduli dengan kenyaman hidupnya. Tujuan hidupnya adalah memenangkan jiwa bagi Kristus selama dia hidup. Sehingga dia berkata bahwa hidupku bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Itulah murid yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, tolong anak-anak muda ini, tolong kami semua ya Tuhan. Supaya kami jadi seorang murid yang sejati. Hati seorang murid, telinga seorang murid, mata seorang murid, komitmen seorang murid. Sehingga pada akhirnya Tuhan kami dimampukan untuk memuridkan orang lain Tuhan. Tuhan tolong supaya hati-Mu Tuhan ada berkobar-kobar dalam diri kami, menyala-nyala. Mata kami seperti mata-Mu yang memandang jiwa-jiwa ya Tuhan. Yang mau pergi Tuhan, mau melangkah Tuhan.
Aku berdoa biar mulai hari ini sampai seterusnya Tuhan, kami dipakai oleh Tuhan. Kami dipertemukan dengan jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Kristus, yang membutuhkan keselamatan. Oleh sebab itu Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus akan menjamah kami. Meyakinkan kami Tuhan, bahwa bersama dengan Tuhan kami pasti mampu. Bersama dengan Tuhan kami pasti bisa Tuhan. Karena Engkau adalah jaminan yang menyertai kami sampai kesudahan zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba selesai berbicara Tuhan atas nama-Mu. Tapi ku percaya Tuhan, benih firman Tuhan ini tidak akan berlalu begitu saja. Tapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, yang siap untuk pergi bagi Kristus, katakan bersama-sama, amin. Sebelum duduk ngomong kanan kiri, ingat kamu harus datang dan pergi loh ya. Tuhan Yesus memberkati saudara.